Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atmi Matabiang Indatin Al-Ahya, NPM 10010219070, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan spesies saya yang berjudul Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol terhadap akad jual beli minuman kombucha. Studi kasus Indo Kombucha Bandung. Latar belakang masalah. Kombucha adalah teh fermentasi yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan campuran ragi dan bakteri. Nah, proses fermentasi kombucha ini memiliki kisaran waktu 4-12 hari untuk hasil yang optimal. Pembuatan minuman kombucha memiliki potensi untuk meningkatkan nilai guna dan ekonomi masyarakat. Kombucha juga menjadi usaha sampingan yang bagus mengingat betapa besarnya potensi pasar teh di Indonesia yang memiliki budaya meminum teh yang sangat kuat. Akad yang digunakan dalam jual beli ini tergantung pada praktik dan peraturan hukum di masyarakat dan negara yang bersangkutan. Namun, secara umum, penjualan makanan dan minuman, termasuk kombucha ini, bisa menggunakan berbagai jenis akad seperti akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Sayangnya, kombucha memiliki tantangan terkait kadar alkohol selama proses fermentasi. Nah, berkisaran variasi antara 0,6 hingga 5%. Tergantung pada durasi fermentasi yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukannya rekayasa uji laboratorium yang tepat untuk mengurangi kadar alkohol dan menguji seberapa besar alkohol yang ada di dalam minuman fermentasi tersebut. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pembuatan minuman kombucha dan bagaimana sih analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol terhadap akad jual beli minuman kombucha di Indo Kombucha Bandung. Metode penelitian. Untuk metode penelitiannya di sini menggunakan hukum empiris, hukum yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata dan sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh individu ataupun berkelompok. Jenis dan sumber datanya, penulis menggunakan data primer yang berasal dari wawancara. Nah, wawancara ini langsung dengan pemilik Indo Kombucha Bandung, juga dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian untuk data sekundernya menggunakan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku-buku terkait laporan penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber informasi lainnya yang bersangkutan. Metode pengumpulan data, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni wawancara, observasi, studi literatur, dan uji laboratorium. Nah, uji laboratoriumnya ini menggunakan penelitian terdahulu, yakni uji lab yang dilakukan oleh owner Indo Kombucha sendiri. Tujuannya adalah untuk menentukan presentasi alkohol yang dihasilkan selama proses fermentasi. Kemudian metode analisis datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisnya adalah yuridis normatif. Nah, pendekatan ini mempelajari norma-norma hukum secara teoritis, termasuk literatur hukum lainnya seperti fatwa. Hasil dan pembahasan. Hasil temuan penelitian. Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, DRS Ohan mengatakan bahwa produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol di bawah 0,5% itu diperbolehkan, dengan catatan bahwa produk minuman kombucha atau makanan sejenisnya itu berupa bentuk serbuk yang sudah dipasteurisasi atau dipanaskan, sehingga mengurangi kadar alkohol dan dapat memperoleh sertifikasi halal. Sedangkan hasil wawancara dengan Arsenius, owner Indo Kombucha sendiri mengatakan bahwa penjualan Indo Kombucha itu hanya melakukan secara online, belum ada toko fisik, memanfaatkan bisnis online dan media internet sebagai tempat untuk berjualan dan promosi. Nah, untuk toko offline-nya, produk Indo Kombucha sendiri diserahkan kepada reseller-resellernya melalui marketplace dan toko fisik. Pembuatan minuman kombucha dibuat dengan dua bahan utama, yakni teh hitam atau teh hijau dan juga SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Gula ditambahkan ke dalam campuran teh dan SCOBY, kemudian proses fermentasinya selama 7-14 hari dengan suhu ruangan dan tingkat keasaman yang diinginkan. Nah, bisa dilihat hasil pengujian alkohol kombucha yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan menunjukkan bahwa minuman kombucha dengan usia 1 bulan memiliki kadar alkohol sebesar 0,3%. Dan dengan usia 3 bulan, kadar alkohol yang dihasilkan adalah 0,1%. Hal ini sesuai dengan Fatwa nomor 10 tahun 2018 yang menegaskan bahwa diperlukan waktu fermentasi selama 1-3 bulan untuk mendapatkan minuman dengan kadar alkohol di bawah 0,5% agar memenuhi standar halal dan boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh konsumen muslim. Kesimpulan. Kadar alkohol dalam Indo Kombucha Bandung mencapai 0,1% dalam rentang waktu fermentasi selama 3 bulan lamanya, sesuai dengan Komisi Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang kebolehan mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol di bawah 0,5%. Nah, kadar alkohol yang sesuai dengan minuman kombucha dapat
diperjualbelikan. Nah, adapun Indo Kombucha Bandung sendiri menggunakan dua jenis akad, yakni akad istisna, di mana seseorang memesankan kepada orang lain untuk dibuatkan barang tertentu dengan bentuk yang telah ditentukan. Dalam konteks Indo Kombucha sendiri, belum ada permintaan seperti ini, kecuali dengan permintaan yang sangat banyak, maka Indo Kombucha sendiri mengiyakan. Selanjutnya juga ada akad salam, transaksi dengan sistem pembayaran disegerakan, sesuai dengan kesepakatan, dengan penyerahan barang di kemudian hari. Atlubul afwa idza hunaka al-qata'at. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.